Ya di sini kita bersama Abang Taufik, wartawan atau jurnalis dari Kota Bukit Tinggi. Saya akan menanyakan beberapa hal tentang kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual di Kota Bukit Tinggi. Ya, topik yang saya pilih adalah ketika terjadi kasus pelecehan seksual yang kemudian viral di media sosial, apakah media bisa memberitakannya? Bagaimana dengan etika, prinsip jurnalistik, dan hukum media tersebut? Oke, makasih. Terkait dengan pemberitaan yang bisa dibilang pelecehan seksual terhadap anak-anak, apalagi sebenarnya itu sangat bisa diberitakan. Cuman si penulis atau wartawannya harus sangat paham dengan kode etik jurnalistik yang didasarkan dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 tentang Undang-Undang Pers. Kemudian juga ada aturan kita di bagian kewartawanan ini, yaitu kode etik jurnalistik. Kita diatur untuk menulis bagaimana kasus yang terkait dengan asusila itu benar-benar dapat diminimalisir dalam penggunaan kata yang menjurus kepada hal-hal yang negatif. Jadi pemilihan katanya sendiri itu sangat benar-benar berbeda ya kalau dengan tindak kriminal lain, seperti pencurian, kekerasan, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, tindakan kriminal lain, narkotika, itu bisa diceritakan, ditulis, disampaikan, diinformasikan dengan bahasa-bahasa yang gamblang. Namun dengan kasus asusila, nah ini benar-benar seorang wartawan ya, secara pengalaman, kalau kita berbicara pengalaman, benar-benar harus matang dalam menulisnya. Kemudian itu penulis ya, karena nanti dikirim ke redaksi, itu redaktur benar-benar harus memilah kata-katanya. Yang benar-benar tidak bisa disampaikan dalam pemberitaan adalah nama dari si korban. Itu tidak boleh sama sekali disampaikan. Harus dibuat nama samaran. Misalnya sebut saja Mawar, seperti itu. Usia pun boleh, kalau usia disebutkan, tapi tidak boleh menyebutkan alamat. Alamat misalnya secara garis besar boleh, misalnya kalau kemarin kasusnya ada di Pulai, itu kita sampaikan salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Menengah Raya. Tidak boleh menyebutkan terjadi di Kelurahan Pulai Nai, ya, tepatnya di alamatnya di sekian nomor sekian, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Inilah yang diatur oleh Undang-Undang Pers dan juga kode etik dari jurnalistik sendiri, supaya efek dari kejadian yang menimpa sang korban itu tidak lagi menjadi beban di kedepannya. Itu yang pernah kami terima pembelajaran dulu di beberapa pelatihan kewartawanan, sehingga memang kalau sebenarnya berita-berita asusila itu sangat, kalau bisa kita tuh sangat asik lah, atau sangat tabu, bisa dikatakan sangat tabu. Tapi bagi dunia wartawan, bagi dunia media, itu adalah berita-berita yang sangat mahal nilainya. Tapi ada beberapa oknum yang tidak bisa mengemasnya sehingga menjadi pemberitaan yang terlalu vulgar. Nah, itu tidak boleh. Sesuatu terkait dengan asusila tidak boleh disampaikan secara vulgar. Apalagi yang menjadi korbannya anak-anak. Sementara beberapa kejadian atau kasus di Bukit Tinggi juga pelakunya malah anak-anak. Itu pun tidak boleh dipublish secara gamblang. Tetap saja pelakunya mungkin dengan inisial, pelakunya mungkin disebutkan dengan nama samaran. Nah, ini tentu menjadi bahan untuk Alif ya, dan dengan teman-teman nantinya yang akan terjun di dunia jurnalistik. Semoga apa yang menjadi sesuatu yang akan dikerjakan ke depan itu memang khusus di dunia kewartawanan sangat meninjak, atau bahasa itu lebih kepada landasannya adalah Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 99 dan juga 11 Kode Etik Jurnalistik. Berpegang saja di situ, memahami itu insya Allah akan
tahu lah. Karena seperti yang tema kita ini tentang kasus asusila terhadap anak, apalagi itu benar-benar sangat seksi. Nah, ini sangat seksi untuk diangkat karena kalau untuk online itu viewernya akan banyak. Sementara, nah ini juga harus dipahami, media online itu media dengan media sosial itu sangat berbeda. Iya. Ketika media sosial itu tidak ada aturan yang mengikat. Kalau media massa, baik itu cetak, online, elektronik, itu ada yang mengikat. Kalau elektronik itu ada undang-undang penyiaran. Undangnya Pak. Apalagi kalau undang-undang penyiaran. Kalau dicetak itu tidak boleh ada gambar, foto, darah. Masuk undang-undang penyiaran. Tidak boleh juga mengambil foto video dan kekerasan ketika sang tersangka ya, misalnya ada sedikit tekanan dari pihak kepolisian untuk itu tidak boleh. Atau bagaimana diceritakan kalau untuk online atau pencetak diceritakan bagaimana misalnya kasus yang di Pulau Anak si pelaku dimulai dengan menggerayangi sang anak, itu tidak boleh. Menggerayangi kalimat itu tidak boleh. Kata-kata itu tidak boleh. Ketika dia mabuk, dia paksa sang anak, dia kunci pintu. Nah, ini kenapa tidak boleh disampaikan seperti itu? Karena itu dikhawatirkan akan menjadi bahan untuk oknum-oknum lainnya, menjadikan itu tuh landasan untuk melakukan tindak kriminal yang sama. Jadi tidak boleh sama sekali. Jadi boleh diberitakan, boleh, sangat boleh. Ini karena satu sisi itu adalah untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar lebih hati-hati terhadap anak-anaknya, lebih menjaga. Kemudian untuk memberikan informasi ternyata ada loh kasus yang seperti ini. Tapi di sisi negatifnya adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan ini sebagai begini loh caranya. Ternyata bisa loh. Baik, sangat jelas yang diberikan Bang Taufik. Terima kasih untuk wawancara kali ini. Saya pamit. Bang Taufik juga pamit. Bye bye.